Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis website online shop Bukalapak berdasarkan segi elemen of interface dan nilai daya guna heuristik. Saya Diva Fitri Melani akan menyampaikan aspek pertama dari elemen of interface, yaitu dialog yang sederhana dan alami. Website Bukalapak memiliki desain homepage yang nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik dan tidak berlebihan, sehingga menimbulkan kesan minimalis dan nyaman saat digunakan. Salah satu dari karakteristik daya guna heuristik adalah berbicara dengan bahasa user. Dalam user interface web Bukalapak ini, dialog yang digunakan itu menggunakan bahasa user yang sederhana dan mudah dipahami oleh user. Bahasanya juga cukup umum sehingga mudah dipahami oleh user. Seperti yang terdapat dalam contoh gambar dalam slide ini, seperti ada bahasa daftar dan login sesuai dengan kebutuhan user yang ingin dipilihnya. Kemudian ada beberapa bahasa yang digunakan sebagai petunjuk agar user tidak mengalami kesulitan atau kesalahpahaman dalam mengakses web tersebut. 3. Mengurangi beban ingatan user. Jadi menurut analisis saya, website Bukalapak ini sudah cukup bagus dalam mengurangi beban ingatan user dikarenakan dalam website Bukalapak ini sudah dipenuhi dengan fitur-fitur dan ikon-ikon. Nih, seperti fitur kategori barang, search engine, baru habis itu voucher game ini. Nah, terus setelah itu pada menu-menunya juga sudah ada tulisan di bawahnya, jadi user tidak perlu mengingat apa itu, tidak perlu susah-susah mengingat karena sudah ada tulisan di bawahnya. Selanjutnya saya Sarni NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan daya guna heuristik yang merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface atau aturan dalam perencanaan interface, yaitu konsisten. Konsistensi itu adalah informasi disusun dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dalam bentuk dari ikon, dan lain-lain. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menyebabkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Juga dapat mempercepat interaksi. Misalnya kita lihat di sini adalah contoh dari website Bukalapak. Kita bisa lihat di sini, masuk ke menu kategori barang. Dalam menu kategori barang ini memiliki submenu lagi. Itu misalnya sepeda, olahraga, motor, mobil, dan lain-lain. Ini saya ambil contoh dari submenu komputer. Nah, dalam menu komputer ini memiliki submenu yaitu aksesoris dari komputer. Ini harus konsisten dan tidak bisa diubah-ubah karena ini sudah familiar dari user. Jadi menunya itu disusun terlebih dahulu strukturnya, pohon hierarkinya supaya bisa konsisten dalam pengklasifikasian menu dan sub-sub menu. Jadi kita itu harus konsisten dalam menjelajahi hierarki tersebut. Jadi submenu dari komputer ini, misalnya aksesoris dari komputer ini tidak boleh ke misalnya ke motor. Jadi harus konsisten di kategori komputer. Jadi desain konsisten ini dan baik akan memudahkan bagi user dalam mengenai fitur ini agar tidak membuat user ragu-ragu untuk menggunakan fitur tersebut. Jadi kita itu harus menghindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Saya Nazila Feris Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang daya guna heuristik. Yang pertama adalah feedback system atau sistem timbal balik. Pada Bukalapak ini, feedback sistemnya berupa ikon kursor yang berubah pada kondisi tertentu. Ini adalah icon default yang akan berubah ketika diarahkan pada kolom pencarian menjadi icon type dan akan berubah menjadi icon pointer jika diarahkan ke menu tertentu. Lalu yang selanjutnya berupa sistem yang dapat memprediksi hasil pencarian user. Lalu poin selanjutnya adalah mark exit.
Mark exit pada laman Bukalapak ini adalah sebagai berikut. Dan mark exit ini juga terdapat pada toolbar yang berupa tombol undo. Lalu poin yang selanjutnya adalah shortcut atau jalan pintas. Jalan pintas pada laman Bukalapak terlihat pada halaman utamanya, yaitu shortcut untuk menu-menu pembayaran. Lalu prediksi sistem saat user melakukan pencarian juga bisa dikategorikan sebagai shortcut. Oke. Yang ke-8 adalah pesan kesalahan yang baik. Biasanya ketika user sedang mengalami kesalahan atau error saat mengakses sistem, sistem seharusnya memberikan sebuah pesan yang jelas kepada para user agar mudah dipahami sehingga user dapat menyelesaikan kesalahan tersebut. Nah, ini pada tampilan user interface website Bukalapak ketika user mengalami kesalahan saat memilih metode pembayaran. Di sini user hanya memilih virtual akun. Mungkin saja di sini usernya adalah user baru yang menggunakan website Bukalapak ini. Dan dia hanya memilih virtual akun saja dan langsung memilih bayar dengan virtual akun. Otomatis, sistem memberikan sebuah pesan bahwa pilihlah bank penyedia virtual akun terlebih dahulu dan langsung diarahkan kepada kotak merah garis ini bahwa hal ini yang wajib diisi untuk memilih jenis banknya. Yang ke-9 yaitu mencegah kesalahan merupakan bentuk pencegahan kesalahan sistem yang mungkin saja dilakukan oleh user. Nah, di sini tampilan user interface website Bukalapak saat mendaftar akun baru. User diperintahkan untuk mengisi data nama, Gmail, gender, username, dan password. Nah, pada password ketika user mengklik kotak ini langsung otomatis diberikan oleh pesan dari websitenya bahwa isilah password itu dengan 6 digit dengan kombinasi antara angka dan huruf. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan saat membuat akun. Yang terakhir yaitu 10 fasilitas bantuan dan dokumentasi. Fungsi ini untuk memberikan solusi ketika user mengalami kesulitan saat menggunakan sebuah sistem. Nah, ini tampilan user interface website Bukalapak pada fasilitas bantuan, yaitu ada hubungi kami, tanya jawab, panduan belanja, panduan pelapak, dan panduan keamanan. Nah, tapi sayangnya di website Bukalapak ini tidak ada fitur live chat antara user dan customer service. Pada nilai daya guna heuristik, usability dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu learnability. Teks yang ada pada website Bukalapak sudah cukup jelas untuk dibaca, namun ada beberapa bagian yang ukurannya lebih kecil dan warnanya agak menyatu dengan background, sehingga membuat pengguna harus lebih fokus. Kemudian efisiensi. Tampilan user interface di web ini memiliki struktur sistematis, sehingga sangat jelas bagi pengguna. Selanjutnya memorability. Pengguna dapat dengan mudah mengingat dengan grafik dan icon yang jelas. Namun di sisi kanan atas ada icon riwayat transaksi yang agak membingungkan untuk pengguna pemula. Selanjutnya satisfaction. Secara keseluruhan, setiap menu dapat diakses dan memberikan informasi terkini kepada pengguna. Misalnya informasi barang yang menunjukkan kondisi dan keadaan produk. Yang terakhir adalah error. Setiap menu dapat diakses dan berfungsi dengan baik. Visualization dari segi grafik. Desain grafik pada user interface web ini tuh sudah bersifat komunikatif dan penyampaian informasi atau pesannya tuh secara jelas sehingga mudah dipahami oleh user. Namun masih perlu beberapa perbaikan lagi dalam hal tatanan agar terlihat lebih rapi dan teratur. Dari segi icon yang digunakan sudah cukup beragam dan sederhana. Icon yang digunakan itu sangat sesuai dengan penggambaran objek yang dimaksud sehingga mudah dipahami oleh user. Dari segi tipografi, font yang digunakan sangat sederhana dan tidak rumit, sehingga mudah dipahami dan dibaca oleh user. Kemudian keberadaan font yang berbeda itu sangat penting untuk memberikan kejelasan pada suatu bagian yang sedang diakses oleh user. Dari segi warna, tampilan user interface Bukalapak ini warna yang digunakan itu sudah cukup baik, kombinasi warnanya juga menghasilkan kecerahan yang baik sehingga mempermudah user. Seperti yang terlihat pada gambar yang tersedia dalam slide ini. Selanjutnya, functionality atau kegunaan. Jadi, fasilitas dalam web Bukalapak ini apakah sudah memenuhi kebutuhan user atau belum? Menurut analisis saya, sudah cukup bagus. Sudah cukup memenuhi kebutuhan user, karena pada user tampilan, pada user interface, yaitu melakukan pencarian di search engine, Bukalapak, maka akan tertampil banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, fitur ini sangat membantu
user agar tidak kebingungan untuk melakukan pencarian suatu barang. Misalnya kita mencari buku, maka akan tertampil misalnya buku pelajaran, buku novel, buku cerita horor, dan lain-lain. Setelah itu, apakah menu navigasi sudah lengkap? Nah, menurut saya menu navigasi ini sudah sangat lengkap. Karena akan menampilkan lebih banyak pilihan pada menu kategori barang. Misalnya, kita akan mencari sepeda. Setelah itu akan muncul sepeda dan komponennya, aksesoris, dan lainnya. Lalu setelah itu kita masih diberi pilihan di sini. Misalnya kita milih frame, maka akan tertampil lagi pilihan-pilihan lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang accessibility. Secara umum, accessibility itu adalah derajat kemudahan dicapai oleh user terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer, accessibility itu bagaimana sistem itu diakses. Contohnya, pada website, saat kita mengakses, apakah membutuhkan waktu yang lama untuk membuka? Nah, kita bisa lihat di sini, website pada Bukalapak. Bukalapak ini. Pada website Bukalapak, saat kita mengakses itu, membutuhkan waktu yang lama untuk membuka. Karena apa? Karena itu adalah penyebab rendahnya kecepatan dalam mengakses web ini disebabkan banyaknya gambar yang digunakan pada web, sehingga membuat berat web dalam hal akses. Yang kedua adalah kemudahan pengaksesan lewat hyperlink untuk masuk ke menu lain. Misalnya, ini adalah pada Bukalapak memberi kemudahan pengaksesan lewat hyperlink untuk masuk ke menu lain untuk memudahkan pengaksesan pengaksesan secara sistem. Bukalapak ini menyediakan beberapa hyperlink untuk memudahkan user dalam mengakses menu lain. Misalnya pada contoh gambar ini ada pengaksesan misalnya mobile site, Petersus maupun Liputan Six. Jadi Bukalapak itu menyediakan berbagai macam hyperlink. Jadi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.